Kita awali redaksi 33 kali ini, Partai Gerindra Kaltim mengumumkan 7 calon pasangan yang diusungnya dalam pemilu kada di Kaltim. Satu pasangan lagi yaitu untuk Balikpapan masih digantung karena masih ada ganjalan internal. Kita awali redaksi 33 kali ini, Partai Gerindra Kaltim mengumumkan 7 calon pasangan yang diusungnya dalam pemilu kada di Kaltim. Satu pasangan lagi untuk Balikpapan masih digantung karena masih ada ganjalan internal. Penyerahan surat keputusan Partai Gerindra diserahkan di ballroom Hotel Selika Samarinda. 7 pasangan yang diusung untuk Samarinda pasangan Andi Harun dengan Rusmadi Wongso, Kutai Barat FX Siapan dengan Edianto Arkan, dan Kabupaten Pasir untuk Alphard Sarip dengan Arba'in M. Nur. Kemudian untuk Kutai Timur, pasangan Mahyunadi dengan Lulu Kinsu. Kabupaten Mahakam Ulu, pasangan Bonifasius Belawan G dengan Yohanes Apun. Dan Kutai Kartanegara, pasangan Edi Damansah dengan Randy Solihin. Sementara untuk Bontang, pasangan Neni Murnaini dengan Joni. Sedangkan di Balikpapan yang sudah terbit SK-nya, pasangan Rahmat Mas'ud dengan Sabarudin Pandre Saleh. Namun Partai Gerindra masih menggantung lantaran ada dinamika politik baru di Balikpapan. Dinamika politik yang berkembang di Balikpapan, Rahmat Mas'ud menerima SK dari partai lain dengan pasangan yang berbeda dengan pilihan Gerindra. Iya, artinya kalau pasangan lain kan berarti bukan Pak Rahmat dengan siapapun gitu ya. Jadi dua kemungkinan itu masih terbuka. Nah, bagaimana bentuknya? Posisi putusan akhirnya semua bergantung pada Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Dewan Pembina Pak Haji Prabowo. Berarti keputusan itu seminggu lagi berarti ya, Pak? Ya, diperkirakan seminggu lagi karena kan ini sudah persiapan pendaftaran. Mungkin akan lama. Ya paling lambat minggu ketiga Agustus. Pasangan lain yang dimaksud adalah Rahmat Mas'ud berpasangan dengan Tohari Ajis yang didukung oleh PDI Perjuangan. Menurut Andi Harun secara pribadi, dia menginginkan Rahmat Mas'ud dengan pilihan Gerindra. Kalau saya selaku ketua partai tentu berharap Pak RM bergandengan dengan Pak Sabarudin. Karena dari hasil survei juga pasangan ini lebih tinggi dari pasangan Pak RM dengan manapun. Jadi jika Pak Rudi Masud berpasangan dengan Pak Sabarudin, Pak Rahmat Masud berpasangan dengan Pak Sabarudin, itu unggul paling teratas dengan Pak Rahmat berpasangan dengan siapapun di Kota Balikpapan. Pasangan lain yang belum diumumkan adalah untuk Kabupaten Berau. Sebelumnya beredar dukungan Partai Gerindra kepada Muharram dengan Syarifatul Syaidiah. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Bawaslu Kota Balikpapan menggelar sosialisasi Pilwali Kota Balikpapan bersama media massa. Sosialisasi juga dihadiri oleh Komisioner KPU Balikpapan. Bertempat di ruang meeting salah satu hotel di kawasan Sepinggan, Bawaslu Kota Balikpapan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema sosialisasi media massa dalam pengawasan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020 pada Rabu 5 Agustus 2020 pagi. Maksud dan tujuan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan media massa yakni agar masyarakat Balikpapan terkhusus yang memiliki hak
suara mengerti dan mengetahui jika Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditunda menjadi 9 Desember 2020, bukan pada 23 September 2020. Dari hasil survei yang dilakukan KPU Balikpapan, penundaan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, banyak warga yang tidak mengetahuinya. Dengan sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan media massa untuk meningkatkan angka partisipasi dalam Pilwali Kota Balikpapan dengan target 77,5%. Jadi kegiatan hari ini kita gelar dalam rangka penting sekali untuk bisa pelaksanaan pilkada di 2020 pasca ditunda oleh bencana non alam untuk dapat diketahui oleh masyarakat secara luas gitu. Kita ketahui bersama bahwasanya sebelum ditunda pelaksanaan pilkada di 23 September tahun 2020 yang kemudian ditunda menjadi 9 Desember tahun 2020. Nah, oleh karena itu melihat keterbatasan kami di Bawaslu terkait dengan mempublikasikan pelaksanaan pilkada ini, maka kami mengundang seluruh rekan-rekan media untuk hari ini dapat intensif dan masif menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Sebagian tadi ketahui kita sama dari KP tadi sudah melakukan survei bahwasanya pengetahuan masyarakat terkait dengan penundaan pilkada ini masih di bawah angka 50%. Nah, ini menjadikan PR kita bersama, jangan sampai nanti pelaksanaan pilkada di bulan Desember tepat tanggal 9 itu partisipasi kita tidak sesuai dengan harapan, karena target kita partisipasi ini mencapai 77,5%. Itu harapan kita bersama. Jadi memang kami akui ada beberapa yang, karena begini, stiker yang A2 KWK kami sudah terlanjur dicetak. Nah, dicetak untuk digunakan pada saat pemutakhiran pada bulan 3. Tapi karena ada surat edaran dari KPRI untuk melakukan penundaan tahapan, maka mau tak mau, ya kan, digeserlah 23 September hari pencoblosan ke tanggal 9 Desember. Nah, stiker ini sudah tercetak 23 September. Kemudian kami lagi tidak memiliki anggaran, tidak diperbolehkan lagi untuk mencetak stiker karena sudah ada. Kemudian stiker itulah dimaksimalkan dengan baik. Tanggal 23-nya itu ditempel dengan stiker lagi, tanggal 9 Desember dirubah. Kemudian di bawahnya itu kita coret. Nah, itu dicoret. Bayangkan ada 230.000 stiker, karena itu sesuai dengan jumlah kakak, kepala keluarga, bukan sesuai dengan jumlah pemilih. Kakak 230.000. Itu dikerjakan oleh teman-teman sekretariat di sana, KPU. Hadir dalam sosialisasi Bawaslu terkait Pilwali Kota Balikpapan, Komisioner KPU Balikpapan, sejumlah awak media dan Ketua Media Cyber Kaltim. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Pasangan Edi Damansyah dengan Randy Solihin semakin kencang setelah mengantongi dukungan dari 6 partai politik untuk maju dalam pilkada di Kutai Kartanegara. Partai Gerindra menjadi partai ke-6 yang mengusung pasangan ini. Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra resmi mengusung Edi Damansyah berpasangan dengan Randy Solihin untuk maju di Pilkada Kutai Kartanegara. Dengan 7 kursi Gerindra di DPRD Kukar, maka total 21 kursi sudah dikantongi pasangan ini dari 6 partai yang resmi menjadi pengusung. 6 partai itu adalah PDI Perjuangan dengan 7 kursi DPRD, Gerindra 7 kursi, PKS 3 kursi, Partai Nasdem 2 kursi, PPP dan Perindo masing-masing 1 kursi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan seluruh jajaran ke tingkat bawah memberikan dukungan dan merekomendasikan Bapak Dr. Edi Damansyah MSI sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dan berpasangan dengan Haji Randy Solihin sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyerahan dukungan Partai Gerindra berlangsung di Hotel Selika Mulia, Samarinda. Partai yang dinahkodai Prabowo Subianto itu menyerahkan 7 SK bakal calon yang diusung dalam pilkada di seluruh Kaltim. Kita ini kan
partai ini adalah memang memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak dilihat dari jumlah besar kecilnya koalisi ini, tapi di sisi lain bagaimana koalisi ini di dalam bekerja bersama ini pandangannya sama, persepsinya sama, tujuannya sama. Dan tujuan kita ingin memenangkan tanggal 9 Desember. Jadi, yang penting itu yang sangat mendasar bagaimana bersinergi dengan baik kerja bersama ini. Selain 6 partai yang sudah pasti menjadi pengusung Edi Randy, masih ada partai lain yang terus dilakukan komunikasi, yakni Partai Golkar. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Warga tepi sungai Karangmumus terus berusaha memperjuangkan agar pemerintah mengakomodir permintaan relokasi setelah berunjuk rasa di DPRD Kaltim. Mereka mendatangi kantor gubernur di Jalan Gajah Mada. Dari orasi yang disampaikan warga terdengar jelas tuntutan yang mereka ajukan. Warga menolak penggusuran bangunan rumah mereka sebelum pemerintah memberikan keputusan tentang relokasi di tempat yang baru. Di kantor gubernur Selasa siang, warga dari RT 26, 27, dan 28 yang bergabung dengan nama Forum Komunikasi Warga Pasar Segiri menyampaikan keberatan atas rencana pembongkaran yang dilakukan Pemkot Samarinda pada 5-8 Agustus. Tuntutan warga pemerintah memberikan lahan untuk pemukiman baru tambah dengan uang santunan sebesar 55 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Tri Suwanto sebagai pelaku yang membersamai aksi warga Pasar Segiri dari mahasiswa. Saya dari Kampung Pul. Jadi saat ini kami sejak awal sudah membersamai dari aksi yang dilaksanakan masyarakat Pasar Segiri dan turut membersamai juga di masa hearing yang saat itu dijanjikan untuk mendapatkan relokasi, usahakan untuk mendapatkan relokasi. Nah, yang saat ini sedang diperjuangkan oleh masyarakat Pasar Segiri sudah dirilis dari Pemkot Kota Samarinda untuk kembali melanjutkan pembongkaran, padahal masih ada masalah yang belum diselesaikan. Nah, tujuan dari masyarakat hari ini kemarin sudah menemui DPRD Provinsi Kaltim dan dijanjikan untuk dapat melaksanakan RDP bersama pihak-pihak terkait untuk kembali mendiskusikan dan mencari solusi agar masyarakat bisa mendapatkan relokasi. Nah, kenapa sih relokasi gitu kan? Dari aturan pemerintah yang disampaikan gitu, peraturan pemerintah bahwasanya ada dua pilihan untuk pemerintah, apakah ingin memberikan relokasi atau memberikan uang santunan. Sekarang permintaan relokasi sudah digaungkan sejak bulan Juli, namun pemerintah tidak bisa memenuhi karena menurut Sekda Kota Samarinda, Sugeng Hairudin, tidak ada aturan yang membolehkannya karena warga menempati tanah pemerintah, maka tidak dibolehkan memberikan ganti rugi kecuali sebatas uang santunan. Program pembongkaran rumah-rumah di tepian sungai Karangmumus sudah direncanakan sebagai upaya menata sungai dan pengerukan agar mampu menghalau banjir. Warga Kota Samarinda umumnya mendukung penertiban rumah-rumah di tepi sungai karena selama ini dianggap sebagai penyebab banjir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Pasca swab massal di DPRD Kaltim dan adanya anggota legislatif yang tertular virus corona, kegiatan di Komplek Perkantoran Para Wakil Rakyat Jalan Teuku Umar, Karangpaci dibatasi kembali. Rapat paripurna pun dilaksanakan secara virtual. Beginilah suasana di kantor DPRD Kaltim pasca dilakukan swab massal dan ada anggota DPRD tertular virus corona. Langkah antisipasi lockdown langsung diberlakukan. Rencananya sampai 10 Agustus kantor para wakil rakyat dibuka kembali. Agenda-agenda para wakil rakyat dilakukan di luar kantor, kebetulan bersamaan dengan masa reses, sehingga para anggota DPRD bekerja di luar kantor parlemen dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Namun usai masa reses berakhir, kantor DPRD belum juga dibuka. Akhirnya rapat paripurna yang membahas 4 raperda dilakukan secara virtual. Fraksi PKB menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan oleh Sutomo Jabir. Daerah juga harus lebih fleksibel dan dinamis dalam merespon dan melayani masyarakat. Pimpinan sidang serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, perihal rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi umum, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Dalam hal ini, fraksi PKB menilai perlunya akselerasi dalam menggali potensi pendapatan daerah, upaya penyehatan pelaku usaha, dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pemerintah Kota Samarinda sudah membeli mobil PCR yang difungsikan untuk melakukan testing swab secara mobile dengan hasil yang cepat. Berikut informasinya. Keputusan membeli mobil yang dilengkapi dengan alat PCR atau polymer chain reaction karena kebutuhan kecepatan pemeriksaan atas penyakit menular seperti COVID-19 adalah tantangan pada masa mendatang. Bahkan pandemi diperkirakan masih berlangsung lama, sehingga pelayanan terhadap testing swab harus lebih cepat. Adanya mobil yang dilengkapi dengan alat PCR menjadi solusi masih kurangnya alat tes hasil swab di Kota Samarinda. Ya, mobil PCR insya Allah hari Jumat ya. Dan saya perlu luruskan harganya itu tidak 10M. Dan siapa yang merilis berita Kominfo, Pak? Rilis Kominfo. Salah mungkin Kominfonya. Jadi karena saya juga nggak merilis. Kalau tidak salah 3 miliar. 3 miliar. Sudah termasuk dengan 2 mesin di dalam. Ya, justru itu yang harganya karena bukan mobilnya kan, karena PCR-nya. Cuma kelebihannya mobil PCR itu dia mobile gitu, dan kecepatan waktunya. Menurut Ismit Kusasi, Dinas Kesehatan memfungsikan mobil PCR untuk menambah kecepatan diagnosa pasien-pasien yang diduga tertular virus. Alat itu menjadi informasi awal bagi kalangan petugas kesehatan mengenai status pasien. Nanti fokusnya kalau mobil itu datang untuk kecepatan diagnosa itu dulu, terutama swab pasien-pasien yang masuk di rumah sakit, yang masuk dalam keadaan sedang berat, itu paling tidak memberi kepastian buat tenaga nakes kita, sehingga dalam melakukan tindakan kan protokolnya berbeda tuh. Kalau pasiennya swabnya negatif dengan swabnya positif gitu. Itu kira-kira berapa lama untuk tracking? Berapa lama? Jadi 45 menit sampai 1 jam sudah ada keluar hasil. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Elang Borneo Reskrim Polsek Balikpapan Selatan meringkus 2 orang tersangka kasus pencurian sepeda. 1 unit sepeda disita sebagai barang bukti. Budiansyah dan Muhammad Ridwan, 2 orang tersangka pencurian sepeda, kembali digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan. Kedua pelaku masih ada hubungan saudara. Kedua tersangka dibekuk oleh tim Elang Borneo Reskrim Polsek Balikpapan Selatan di rumahnya di kawasan Sepinggan, Balikpapan Selatan pada Senin 3 Agustus 2020. Tersangka melakukan aksi pencurian sepeda pada tanggal 1 Agustus 2020 di sebuah halaman masjid kawasan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Sepeda hasil curian dijual dengan harga Rp400.000. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, keduanya mengakui sudah ada sekitar 10 TKP pencurian sepeda yang dilakukan oleh tersangka. 1 tersangka merupakan residivis dengan kasus narkoba. Kita mengungkap kasus yang ada informasi di media sosial yang kita ketahui bersama. Ada di media sosial itu rame, jadi viral pencurian sepeda, sehingga korbannya kita arahkan untuk ke polsek untuk bikin laporan. Ya, dengan waktu 2 hari, ya alhamdulillah terungkap siapa pelakunya dan termasuk barang buktinya saat ini ada di sini. Tersangkanya sendiri siapa kan? Tersangkanya berdua ini Budiansyah dan Muhammad Ridwan. Hubungan mereka apa? Hubungan mereka ini masih saudara, sepupu. Bisa di modusnya seperti apa? Jadi modusnya ya kita lihat di media sosial, sepeda diparkir di masjid, diambil. Ada berapa TKP nanti? Untuk sementara ini hasil lidik cuma masih dikembangkan. Itu yang kita temukan itu ada 10 TKP, ya. Nah, tapi ini masih kita lidik lagi, kita kembangkan lagi. Namun untuk sementara masih kita amankan 1 barang bukti sepeda. Kurang lebih 3. Itu dari kapan aja? Kurang lebih sebulan. Sebulan. Sudah dijual semua? Iya. Berapa dapat, Mas? 1 sepeda berapa dijual? 400. Ya? 400. 400. Itu tahu harga asli sepedanya tahu berapa? Enggak tahu. Itu uangnya dia pakai apa? Buat makan. Buat makan. Mas, kenapa milihnya sepeda, Mas? Lebih mudah atau seperti apa? Lagi musim atau gimana? Iya, lebih mudah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka ini akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.